Charlie Kirk, salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam politik Amerika modern. Tapi pada 10 September 2025, hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Kali ini kita akan coba telusuri kebangkitannya, pengaruhnya, dan momen-momen terakhirnya, semua berdasarkan catatan publik untuk memahami gimana semua ini bisa sampai terjadi. 10 September 2025, Orem, Utah. Di tanggal inilah, di sebuah universitas yang tenang, sebuah aksi kekerasan terjadi yang mengguncang panggung politik Amerika sampai ke akarnya. Menghitung atau tidak menghitung kekerasan geng? Percaya atau tidak, ini adalah kata-kata terakhir Charlie Kirk yang terekam. Sebuah pertanyaan yang aneh, terputus, dan seolah menggantung di udara, sesaat sebelum semuanya berubah total. Nah, untuk benar-benar memahami warisan yang dia tinggalkan, kita harus kembali ke momen-momen terakhirnya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Utah hari itu. Jam 12.23 siang. Di tengah-tengah acara debat di Utah Valley University, Charlie Kirk ditembak mati. Semuanya terjadi di atas panggung, di depan mata 3.000 penonton yang kaget. Sebuah aksi kekerasan politik yang disiarkan langsung. Tapi pembunuhan ini kan nggak terjadi begitu saja. Untuk mengerti kenapa seseorang seperti Kirk bisa jadi target, kita perlu paham dulu siapa dia dan gerakan apa yang dia bangun. Jadi, siapa sih sebenarnya sang pembisik generasi muda MAGA ini? Perjalanan karir Kirk ini, wah luar biasa banget. Coba kita lihat lini masanya. Dimulai tahun 2012, di umur 18, dia ikut mendirikan Turning Point USA setelah drop out dari community college. 4 tahun kemudian, dia udah jadi sekutu penting Donald Trump. Di tahun 2020, organisasinya dapat pendapatan hampir 40 juta dolar. Puncaknya di 2025, dia diangkat Presiden Trump ke Dewan Angkatan Udara. Dari seorang aktivis mahasiswa jadi tokoh nasional cuma dalam 13 tahun. 39,2 juta dolar. Itu pendapatan Turning Point USA hanya dalam 1 tahun, yaitu 2020. Uang sebesar ini tentu saja memberinya kekuatan buat membangun sebuah mesin politik yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Dan ini dia cara dia menggunakan uang itu. Pengaruh Kirk itu bukan cuma soal podcastnya, dia membangun sebuah infrastruktur. Mereka bikin cabang di ribuan kampus buat merekrut anak muda. Mereka menerbitkan Profesor Watchlist buat menekan para akademisi liberal. Mereka meluncurkan Turning Point Faith untuk memobilisasi pemilih Kristen. Ini tuh pendekatan multi-cabang untuk mengubah budaya dari bawah ke atas. Tapi, seiring pengaruhnya yang makin besar, pesan Kirk juga ikut berubah. Dia jadi makin tajam, makin konfrontatif, dan bagi banyak orang, ya makin kontroversial. Nggak ada yang lebih jelas menunjukkan pergeseran ini selain pandangannya soal gereja dan negara. Di tahun 2018, dia mendukung pemisahan keduanya. Tapi, coba lihat 4 tahun kemudian. Dia menyebutnya sebagai rekayasa dan fiksi. Ini adalah perubahan fundamental yang jadi penanda dia merangkul nasionalisme Kristen, sebuah ideologi yang makin berpengaruh di sayap kanan. Pergeseran ini diikuti sama serangkaian posisi yang sangat kontroversial. Dia menyebut Undang-Undang Hak Sipil sebagai kesalahan besar, menyebar misinformasi soal pemilu 2020 dan COVID-19, sampai mempromosikan teori konspirasi seperti Great Replacement. Bagi para pengkritiknya, ini adalah retorika yang berbahaya. Tapi bagi para pendukungnya, ia adalah sosok pemberani yang menantang arus utama. Saya pikir itu sepadan, menanggung akibat beberapa kematian akibat senjata setiap tahun. Kutipan ini dari tahun 2023, dan ini nunjukin betapa absolut pandangannya tentang hak kepemilikan senjata. Sebuah posisi yang jadi ironi yang tragis, mengingat bagaimana hidupnya berakhir. Setelah penembakan itu, salah satu perburuan terbesar dalam sejarah Utah pun dimulai. Fokusnya cuma satu, temukan si penembak dan pahami kenapa dia melakukannya. Perburuannya berlangsung selama 33 jam yang sangat menegangkan. Awalnya polisi cuma punya gambar CCTV yang buram. Tapi, titik terangnya datang dari sumber yang nggak disangka-sangka. Orang tua si tersangka sendiri. Setelah melihat gambar itu, mereka menghubungi anak mereka, Tyler Robinson, dan membujuknya untuk menyerah. Jadi, siapa Tyler Robinson ini? Profilnya, jujur aja, agak membingungkan. Dia mahasiswa 22 tahun, terdaftar sebagai pemilih independen, non-partisan. Tapi dalam setahun terakhir, dia jadi makin progresif. Dia dilaporkan punya hubungan sama teman sekamarnya yang transpuan. Dan senjatanya, sebuah senapan Mauser, adalah warisan dari kakeknya. Ini bukan profil yang gampang dikategorikan. Terlalu banyak kejahatan, dan orang itu menyebarkan terlalu banyak kebencian. Menurut dokumen pengadilan, itulah jawaban yang diberikan Robinson ke ayahnya.
sebuah motif yang jelas-jelas bersifat ideologis. Pola pikirnya jadi makin jelas lagi dari pesan yang dia kirimkan ke teman sekamarnya. Saya muak dengan kebenciannya. Ada kebencian yang tidak bisa dinegosiasikan. Buat dia, retorika politik Kirk itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan, tapi sesuatu yang harus dihentikan dengan kekerasan. Pada akhirnya, warisan Charlie Kirk itu ya sama terpecahnya dengan Amerika itu sendiri. Kematiannya nggak menyatukan negara, tapi justru memperdalam jurang pemisah yang udah ada. Bagi para pendukungnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, dia adalah seorang martir dan pahlawan konservatif. Bahkan sampai dianugerahi Presidential Medal of Freedom secara anumerta. Tapi, bagi para pengkritiknya, dia adalah seorang demagog pemecah belah yang mempromosikan kebencian. Dua pandangan yang sama sekali nggak bisa didamaikan tentang orang yang sama. Nah, dampak kematiannya ini juga melahirkan fenomena baru yang disebut budaya pembatalan konservatif. Para aktivis sayap kanan berusaha memecat lebih dari 100 orang, guru, dokter, pengacara, hanya karena mengkritik Kirk. Para pengamat bahkan menyamakannya dengan era McCarthy, sebuah efek mengerikan pada kebebasan berbicara yang sekarang datang dari sayap kanan. Kisah Charlie Kirk ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat menghantui. Apa yang terjadi saat debat politik digantikan oleh kekerasan? Di mana sih sebenarnya batas antara ucapan yang provokatif dan hasutan untuk bertindak? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Amerika kalau mereka mau keluar dari siklus perpecahan ini.